Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahar Amal selaku dosen pengampu mata kuliah Literasi Digital Lanjutan 1, Artificial Intelligence dan Data Analitik. Perkenalkan, saya Nur Anissa Rahayu selaku moderator sekaligus pemateri dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridha Abdullah sebagai pemateri. Kami dari kelas 3B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ingin mempresentasikan hasil tugas kami mengenai kuesioner dengan topik kebiasaan membaca pada mahasiswa di era digital. Langsung saja ke penjelasan yang pertama. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada tujuan kuesioner. Kuesioner ini dibuat untuk menggali informasi mengenai kebiasaan membaca pada mahasiswa di era digital, memahami dampak perkembangan teknologi terhadap minat baca mahasiswa, dan memahami lebih mendalam pola membaca pada mahasiswa. Yang kedua ada list pertanyaan. Yang pertama, seberapa sering Anda membaca buku fisik atau buku digital, seperti e-book, artikel online, majalah digital, dan lain-lain. Yang kedua, berapa banyak buku atau artikel yang Anda baca dalam sebulan? Yang ketiga, genre buku atau bacaan apa yang paling Anda sukai? Yang keempat, berapa jam rata-rata waktu yang diluangkan dalam sehari untuk membaca? Yang kelima, apa yang menjadi alasan Anda tertarik untuk membaca? Yang keenam, apa kesulitan yang Anda hadapi saat membaca, baik itu buku fisik maupun buku digital? Yang ketujuh, perangkat apa yang paling sering Anda gunakan untuk membaca? Pertanyaan ke-8, di mana tempat favorit Anda untuk membaca? Pertanyaan ke-9, bagaimana kebiasaan membaca Anda telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi digital? Pertanyaan ke-10, di era digital, segala aktivitas dapat dilakukan melalui smartphone. Apakah Anda lebih tertarik membaca melalui smartphone atau buku fisik? Berikan alasannya. Berikutnya ada jumlah responden. Terdiri dari 34 orang dari keseluruhan mahasiswa kelas 3C Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Berikutnya ada kesimpulan jawaban dari pertanyaan yang pertama. Seberapa sering Anda membaca buku fisik atau buku digital seperti e-book, artikel online, majalah digital, dan lain-lain? Pada data menunjukkan bahwa sebanyak 44,1% atau sebanyak 15 orang jarang membaca buku. 35,3% atau sebanyak 12 orang membaca buku dalam beberapa kali seminggu. 17,6% atau sebanyak 6 orang memilih setiap hari untuk membaca buku, dan 2,9% atau sebanyak 1 orang memilih kadang-kadang untuk membaca buku. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden dalam membaca adalah jarang dengan 44,1% atau sebanyak 15 orang. Kesimpulan pertanyaan kedua yaitu, pada data menunjukkan bahwa sebanyak 44,1% atau sebanyak 15 orang membaca 1-2 buku dalam sebulan. 35,3% atau sebanyak 12 orang membaca 3-4 buku dalam sebulan. 11,8% atau sebanyak 4 orang membaca 5-6 buku dalam sebulan, dan 8,8% atau sebanyak 3 orang membaca lebih dari 6 buku dalam sebulan. Kesimpulannya adalah rata-rata responden 44,1% atau sebanyak 15 orang memilih 3-4 buku dalam sebulan. Kesimpulan pertanyaan ketiga yaitu, pada data menunjukkan bahwa sebanyak 79,4% atau sebanyak 27 orang lebih memilih genre fiksi, sedangkan 20,6% atau sebanyak 7 orang memilih non-fiksi. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden lebih menyukai buku atau bacaan yang bergenre fiksi. Kesimpulan pertanyaan ketiga, pada data menunjukkan bahwa sebanyak
55,9% atau sebanyak 19 orang memilih 30 menit sampai 1 jam untuk membaca dalam sehari. 26,5% atau sebanyak 9 orang memilih kurang dari 30 menit untuk membaca. 14,7% atau sebanyak 5 orang memilih 1-2 jam dan 2,9% atau sebanyak 1 orang memilih 2-3 jam untuk membaca dalam sehari. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden 55,9% atau sebanyak 19 orang memilih untuk membaca dalam waktu 30 menit sampai 1 jam dalam sehari. Selanjutnya, kesimpulan dari pertanyaan kelima dan keenam. Untuk pertanyaan kelima, responden rata-rata menjawab alasan tertarik untuk membaca karena alur ceritanya yang menarik, untuk mengisi waktu luang, untuk lebih banyak mengetahui informasi. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata alasan responden tertarik untuk membaca adalah untuk mendapat hiburan dan pengetahuan. Kesimpulan jawaban pertanyaan keenam yaitu responden rata-rata mengalami kesulitan karena faktor internal seperti rasa bosan dan faktor eksternal pada lingkungan yang mempengaruhi saat sedang membaca. Kesimpulan pertanyaan 7 dan 8. Untuk pertanyaan 7, responden rata-rata menjawab lebih sering menggunakan smartphone untuk perangkat yang digunakan saat membaca. Untuk pertanyaan 8, responden rata-rata lebih memilih tempat di rumah untuk membaca. Alasannya karena di rumah merupakan tempat yang nyaman dan tidak terlalu ramai, sehingga konsentrasi saat membaca tidak teralihkan. Kesimpulan pertanyaan 9 dan 10. Untuk pertanyaan 9, sebagian besar responden menjawab kebiasaan membaca mereka telah berubah seperti sekarang lebih memilih membaca melalui aplikasi baca digital. Alasannya, karena mudah diakses dan dibawa kemana-mana. Untuk pertanyaan 10, rata-rata responden memilih membaca melalui buku fisik dan smartphone. Melalui buku fisik, alasannya adalah menjadi lebih fokus untuk membaca, nyaman untuk mata, sedangkan yang memilih melalui smartphone alasannya adalah lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja, dan melalui smartphone lebih fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, modus, median, dan interpretasi. Pada data numerik 1, berdasarkan hasil tersebut, hasilnya 2,9. Median hasil 3,4, artinya nilai tengah dari data tersebut adalah pada opsi 3-4 jam. Dan modus hasilnya 1-2, artinya data yang paling dan modus hasilnya 1,2, artinya data yang paling banyak adalah pada opsi 1-2 jam sekitar 15 orang. Pada data numerik 1, berdasarkan hasil tersebut, range hasilnya 5,5, standar deviasi hasilnya 1,8, dan variansi hasilnya 3,5. Berikut adalah hasil dari pemrograman yang menghasilkan sebuah grafik. Pada data numerik 2, untuk opsi kurang dari 30 menit sebanyak 26,5% atau 9 orang kami ketik di pemrograman dengan angka 1. Opsi 2 yaitu 30 menit sampai 1 jam sebanyak 55,9% atau 19 orang kami ketik dengan angka 2. Opsi 3 yaitu 1-2 jam sebanyak 14% atau 5 orang kami ketik dengan angka 3. Dan opsi 4 yaitu 2-3 jam sebanyak 2,9% atau 1 orang kami ketik dengan angka 4. Jadi hasil dari median adalah 1,9. Median adalah 2,0 dan modus hasilnya 2. Berdasarkan data tersebut,
Jadi hasil dari range adalah 3 standar deviasi hasilnya 0,0 dan variansi hasilnya 0. Berikut adalah pemrograman hasil dari data numerik 2 yang menghasilkan sebuah grafik. Oke, jadi kesimpulan, membaca merupakan kebiasaan yang sangat bagus dan penting jika diterapkan dengan baik. Karena dengan membaca, kita akan mendapatkan lebih banyak ilmu. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kosakata, dan mendapatkan wawasan yang baru. Berikut adalah link Google Form dari hasil Berikut adalah link Google Form dari kuesioner kelompok kami dan hasilnya terdapat pada PPT ini. Berikut merupakan link Google Colab hasil dari pemrograman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelum menutup presentasi kali ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Buah mangga manis rasanya, dipetik saat musim kemarau. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat selalu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.